Pengembangan sumber daya manusia berbasis Al-Quran dan AI. Bab 1. Bab 1, Fundamental PSDM dalam Islam dan Peran AI. 1. Konsep PSDM dalam Al-Quran dan Hadis. Kajian teoritis. Pengembangan sumber daya manusia PSDM dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Hadis. Islam menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, kejujuran dalam bekerja, serta amanah dalam menjalankan tugas. Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip PSDM dalam Islam memiliki dampak positif terhadap organisasi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Al-Munawwar 2018 menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan prinsip kepemimpinan Islam cenderung memiliki karyawan yang lebih loyal dan produktif. Penelitian lain oleh Hakim 2020 menemukan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan SDM meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi tingkat turnover karyawan. Contoh dan studi kasus. Salah satu contoh penerapan konsep PSDM dalam Islam adalah model kepemimpinan Rasulullah SAW yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umatnya. Dalam sejarah, Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan memberikan hak-hak yang adil bagi pegawai negara. Studi kasus dari sebuah perusahaan berbasis Islam menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan SDM mengalami peningkatan produktivitas sebesar 25% dalam kurun waktu 2 tahun. Hal ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Solusi. Untuk menerapkan PSDM berbasis Islam, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Menerapkan sistem kepemimpinan berbasis keadilan dan transparansi. Memberikan pelatihan berkala tentang nilai-nilai Islam dalam dunia kerja. Menyediakan program kesejahteraan bagi karyawan untuk meningkatkan loyalitas dan motivasi kerja. Menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen SDM dengan tetap mempertahankan nilai-nilai etika Islam. 1. 2. Peran kecerdasan buatan dalam pengelolaan SDM. Kajian teoritis. Kecerdasan buatan AI semakin berkembang dan memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia. Dalam konteks PSDM, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan rekrutmen, menganalisis kinerja karyawan, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data SDM. Penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh McKinsey 2021 menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan AI dalam pengelolaan SDM mengalami peningkatan efisiensi sebesar 30%. Studi lain oleh Smith et al. 2022 menemukan bahwa AI dapat membantu mengidentifikasi potensi kepemimpinan di antara karyawan dengan lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Contoh dan studi kasus. Salah satu contoh penerapan AI dalam PSDM adalah sistem rekrutmen berbasis AI yang digunakan oleh perusahaan teknologi besar seperti Google dan IBM. AI digunakan untuk menganalisis ribuan aplikasi kerja dan memilih kandidat terbaik berdasarkan kecocokan keterampilan dan pengalaman. Di sektor pendidikan, AI telah diterapkan dalam sistem evaluasi dosen dan tenaga pendidik untuk memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kinerja pengajaran. Solusi. Untuk mengintegrasikan AI dalam PSDM dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam, beberapa solusi dapat diterapkan. Menggunakan AI untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan seleksi karyawan berdasarkan kompetensi dan nilai-nilai etika Islam. Mengimplementasikan sistem evaluasi berbasis AI yang transparan dan adil dalam menilai kinerja karyawan. Meningkatkan literasi teknologi bagi karyawan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan AI dalam dunia kerja. Menyusun kebijakan yang memastikan AI digunakan dengan etika dan tidak menggantikan peran manusia secara keseluruhan. Bab 2.
Bab 2, Praktik Penerapan Nilai Islam dalam PSDM dan AI. 2. 1. Kepemimpinan berbasis Al-Quran dan AI. Kajian teoritis. Kepemimpinan dalam Islam menekankan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan kasih sayang terhadap bawahan. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki visi, dapat menginspirasi, serta mengutamakan kesejahteraan timnya. Dalam konteks modern, AI dapat digunakan untuk membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga keputusan menjadi lebih objektif dan efektif. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Bast 1990 tentang Transformational Leadership menemukan bahwa pemimpin yang memiliki visi dan dapat menginspirasi timnya cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks Islam, penelitian oleh Al-Faruqi 2017 menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus berorientasi pada keadilan dan tanggung jawab. Contoh dan studi kasus. Contoh kepemimpinan berbasis Islam dapat dilihat dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas, tetapi penuh kasih sayang dan adil dalam kebijakan-kebijakannya. Di era modern, perusahaan-perusahaan berbasis nilai Islam seperti Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip kepemimpinan Islami dalam kebijakan internalnya, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Dalam studi kasus perusahaan yang menerapkan AI untuk mendukung kepemimpinan, ditemukan bahwa penggunaan AI dalam analisis data karyawan dapat membantu pemimpin memahami kekuatan dan kelemahan tim, sehingga mereka dapat mengelola tim dengan lebih baik. Solusi. Untuk menerapkan kepemimpinan berbasis Islam dan AI dalam organisasi, beberapa langkah berikut dapat diambil. Menjadikan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan amanah sebagai dasar dalam kepemimpinan. Menggunakan AI untuk menganalisis data kinerja karyawan guna membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif. Menerapkan pendekatan kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi tim dan mendorong mereka mencapai tujuan bersama. 2. Manajemen kinerja dan motivasi karyawan. Kajian teoritis. Dalam Islam, bekerja merupakan bentuk ibadah, sehingga kinerja seorang individu harus mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab. Al-Quran mendorong manusia untuk bekerja dengan tekun dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. AI dapat digunakan untuk memantau dan meningkatkan kinerja karyawan dengan menyediakan data yang akurat dan transparan. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Hasbek 1959 tentang Motivation Hygiene Theory menemukan bahwa faktor motivasi seperti pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian memiliki pengaruh besar terhadap kinerja karyawan. Penelitian oleh Ahmed et al. 2020 menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan sistem manajemen berbasis nilai Islam memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi. Contoh dan studi kasus. Contoh penerapan manajemen kinerja dalam Islam dapat ditemukan dalam kebijakan kerja Rasulullah SAW, di mana beliau selalu memberikan apresiasi kepada sahabat yang bekerja dengan baik. Dalam konteks modern, perusahaan-perusahaan berbasis Islam sering mengadakan program pengembangan karyawan yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai etika Islam. Studi kasus tentang penggunaan AI dalam manajemen kinerja menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan AI untuk memantau produktivitas karyawan mengalami peningkatan efisiensi sebesar 20%. AI dapat membantu dalam memberikan umpan balik secara real-time dan memberikan rekomendasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Solusi. Untuk meningkatkan manajemen kinerja dan motivasi karyawan dengan pendekatan Islam dan AI, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan. Menggunakan pendekatan motivasi berbasis Islam, seperti memberikan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi karyawan. Menggunakan AI untuk menganalisis pola kerja dan memberikan rekomendasi peningkatan kinerja secara otomatis. Mengintegrasikan program pelatihan berbasis AI yang berorientasi pada pengembangan keterampilan serta nilai-nilai Islam. Bab 3.
Bab 3. Pengembangan SDM berkelanjutan berbasis Islam dan teknologi. 3. 1. Pengembangan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan. Kajian teoritis. Islam menekankan pentingnya ilmu dan pembelajaran berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Dalam konteks pengembangan SDM, pembelajaran yang terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja. Kecerdasan buatan AI dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Knowles 1984 tentang andragogi menunjukkan bahwa orang dewasa belajar lebih efektif ketika mereka memiliki kendali atas proses pembelajaran mereka sendiri. Penelitian oleh Al-Ma'arif 2021 menemukan bahwa pembelajaran berbasis AI dapat meningkatkan daya serap dan efektivitas pelatihan bagi karyawan sebesar 35%. Contoh dan studi kasus. Dalam sejarah Islam, banyak ulama yang menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan, seperti Imam Al-Ghazali yang mengajarkan bahwa ilmu harus terus berkembang sepanjang hayat. Di era modern, platform pembelajaran berbasis AI seperti Coursera dan Udemy telah membantu karyawan dan mahasiswa meningkatkan keterampilan mereka dengan metode yang lebih interaktif dan personal. Studi kasus dari sebuah perusahaan teknologi menunjukkan bahwa implementasi sistem pembelajaran berbasis AI memungkinkan karyawan untuk mendapatkan pelatihan yang lebih spesifik dan berbasis data, sehingga meningkatkan efisiensi pelatihan hingga 40%. Solusi. Untuk menerapkan pengembangan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan berbasis Islam dan AI, beberapa langkah berikut dapat diterapkan. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pelatihan karyawan. Memanfaatkan AI untuk menyesuaikan materi pelatihan sesuai kebutuhan individu. Mendorong budaya belajar sepanjang hayat di dalam organisasi. 3. 2. Etika dan keseimbangan kehidupan kerja dalam Islam. Kajian teoritis. Dalam Islam, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi merupakan aspek penting dalam menciptakan kehidupan yang berkualitas. Al-Quran mengajarkan manusia untuk tidak hanya fokus pada kehidupan dunia, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan spiritual dan sosial. AI dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan mendukung keseimbangan kerja hidup dengan sistem kerja yang lebih adaptif. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Greenhouse et al. 2003 menemukan bahwa keseimbangan kerja hidup yang baik berdampak pada produktivitas yang lebih tinggi dan tingkat stres yang lebih rendah. Penelitian oleh Rahman 2022 menemukan bahwa organisasi yang menerapkan prinsip keseimbangan kerja dalam Islam memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi yang hanya berorientasi pada target finansial. Contoh dan studi kasus. Contoh keseimbangan kerja dalam Islam dapat dilihat dari sunnah Rasulullah SAW yang mengajarkan pembagian waktu untuk bekerja, beribadah, dan beristirahat. Di era modern, beberapa perusahaan telah menerapkan sistem kerja fleksibel berbasis AI, seperti pengaturan jadwal kerja yang menyesuaikan dengan produktivitas individu. Studi kasus dari perusahaan multinasional menunjukkan bahwa dengan menerapkan kebijakan kerja fleksibel berbasis AI, tingkat stres karyawan berkurang hingga 30%, sementara produktivitas meningkat sebesar 20%. Solusi. Untuk menerapkan keseimbangan kehidupan kerja yang sesuai dengan Islam dan AI, beberapa langkah berikut dapat diambil. Menggunakan AI untuk mengoptimalkan jadwal kerja tanpa mengorbankan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Menerapkan kebijakan kerja fleksibel yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mendorong budaya kerja yang menghargai waktu ibadah dan keluarga. Bab 4. Bab 4. Evaluasi dan tindak lanjut. 4. 1. Refleksi dan evaluasi. Kajian teoritis. Evaluasi dalam Islam memiliki dasar dalam konsep muhasabah introspeksi yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Evaluasi berperan penting dalam menilai keberhasilan dan kelemahan suatu sistem dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
Dalam dunia kerja, evaluasi kinerja karyawan menjadi bagian integral dari strategi peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja. AI kini banyak digunakan untuk membantu dalam proses evaluasi berbasis data guna menghasilkan analisis yang lebih objektif dan akurat. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Kirkpatrick 1998 mengembangkan model evaluasi pelatihan yang mencakup reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Penelitian oleh Rahman 2021 menunjukkan bahwa sistem evaluasi berbasis AI meningkatkan akurasi penilaian kinerja hingga 35% dibandingkan dengan metode konvensional. Penelitian lain oleh Al-Atas 2019 menemukan bahwa evaluasi berbasis Islam yang menggabungkan aspek moral dan spiritual mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Contoh dan studi kasus. Contoh evaluasi dalam Islam dapat ditemukan dalam sistem administrasi Khalifah Umar bin Khattab yang menerapkan akuntabilitas dan refleksi dalam pengelolaan negara. Dalam konteks modern, perusahaan yang menerapkan evaluasi berbasis AI melaporkan peningkatan produktivitas hingga 20% karena AI mampu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dengan lebih cepat dan akurat. Solusi. Untuk menerapkan refleksi dan evaluasi dalam pengelolaan SDM berbasis Islam dan AI, langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Menggunakan AI dalam analisis kinerja untuk memperoleh hasil yang objektif. Menerapkan sistem evaluasi yang mempertimbangkan aspek spiritual dan etika kerja Islam. Melakukan sesi refleksi berkala untuk membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan inovatif. 4. 2. Tindak lanjut. Kajian teoritis. Tindak lanjut dalam konteks pengembangan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi diterapkan dalam peningkatan kualitas kerja dan organisasi. Dalam Islam, konsep islah perbaikan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tindak lanjut yang sistematis dan berbasis data dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian terdahulu. Penelitian oleh Phillips 2016 menyoroti pentingnya pengukuran Return on Investment (ROI) dalam tindak lanjut program pelatihan dan pengembangan SDM. Penelitian oleh Yusuf 2022 menunjukkan bahwa implementasi AI dalam strategi tindak lanjut dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajerial sebesar 30%. Sementara itu, penelitian oleh Nasrullah 2020 menunjukkan bahwa pendekatan berbasis Islam dalam tindak lanjut dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Contoh dan studi kasus. Contoh tindak lanjut dalam Islam dapat ditemukan dalam sistem pengelolaan Baitul Mal di era Khalifah Utsman bin Affan yang mengutamakan transparansi dalam distribusi dana sosial. Di era modern, beberapa perusahaan menerapkan AI untuk menindaklanjuti hasil evaluasi karyawan dengan memberikan rekomendasi personal terkait pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Solusi. Untuk menerapkan tindak lanjut yang efektif dalam pengelolaan SDM berbasis Islam dan AI, berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan. Mengembangkan roadmap pengembangan SDM berbasis evaluasi yang sistematis. Memanfaatkan AI untuk memantau progres karyawan setelah evaluasi dan memberikan rekomendasi pelatihan yang sesuai. Menerapkan pendekatan Islam dalam kebijakan tindak lanjut, seperti memberikan kesempatan perbaikan bagi karyawan yang mengalami kesulitan dalam bekerja. Memberikan sertifikasi bagi peserta yang menyelesaikan pelatihan sebagai bentuk pengakuan kompetensi.